Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Trimo Saputro, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, serta teman-teman yang saya sayangi. Izinkanlah saya Rini Melasari, NPM 2011060314 sebagai pemateri pertama dan rekan saya Putri Noviana sebagai pemateri 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi mekanika fluida. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai zat fluida, zat cair, gas dan plasma, dan gaya yang bekerja padanya. Mekanika fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada pada fase tidak bergerak atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fenomena fluida statis dibagi menjadi dua, yaitu statis sederhana dan tidak sederhana. Selanjutnya, mengenai massa jenis, tekanan, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas dalam fluida statis. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda, sehingga dapat dikatakan jika suatu benda mengalami massa jenis yang besar, maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki kerapatan yang besar pula. Begitu juga sebaliknya. Rumus dari massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan V volume benda dengan satuan meter per kubik. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan atau P merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya F dengan luas A. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair. Untuk lebih ringkasnya, tekanan merupakan hasil bagi antara gaya F dan hasil luas penampang A. Dengan asumsi bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Akan tetapi sebaliknya, jika luas penampang tersebut besar, maka tekanan yang diberikan akan kecil. Rumus dari tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan A luas penampang dengan satuan meter persegi. Jenis-jenis tekanan. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dihasilkan oleh suatu benda atau objek yang mengalami gravitasi ketika di dalam fluida. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan pH sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, dan Rho sama dengan massa jenis fluida atau zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dengan G sama dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, H ketinggian atau kedalaman benda dari permukaan zat cair atau fluida dengan satuan M. Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat kita ketahui makin besar suatu massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Dan jika semakin dalam benda pada zat cair tersebut, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar pula. Yang kedua adalah tekanan mutlak. Penunjukan tekanan dalam ruang tertutup oleh alat ukur tekanan disebut tekanan terukur atau tekanan Gauge. Alat ukur tekanan pada alat semprot dinamakan manometer tertutup. Udara di bumi atau yang dinamakan atmosfer memiliki tekanan ke segala arah. Tekanan atmosfer dapat diukur menggunakan barometer. Yang ketiga adalah tegangan permukaan.
Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya setiap satuan panjang. Tegangan permukaan zat cair dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu gamma sama dengan F per L, di mana gamma sama dengan tegangan permukaan, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan L sama dengan panjang permukaan dengan satuan M. Yang keempat adalah kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi di antara zat cair dengan dinding kapiler. Rumus dari kapilaritas adalah H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho GR, dengan H sama dengan kenaikan dan penurunan permukaan fluida di dalam pipa kapiler, dengan theta sama dengan sudut kotak derajat, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, rho sama dengan massa jenis atau zat cair, dengan G percepatan gravitasi bumi. Yang kelima adalah viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Rumus dari viskositas adalah Fs sama dengan 6pi mu Rv. Materi selanjutnya mengenai hukum-hukum dasar fluida statis. Yang pertama adalah hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida di dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan yang kedua adalah hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan rho F dikali G dikali VF, dengan keterangan FA sama dengan gaya ke atas, rho F sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan VF sama dengan volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Materi selanjutnya mengenai penerapan hukum dasar fluida statis. Yang pertama, penerapan hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang kedua, rem hidrolik. Yang kedua adalah penerapan hukum Archimedes, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam, serta kapal selam dan balon udara. Mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Putri Noviana. Baik, terima kasih Rini. Di sini saya Putri Noviana akan melanjutkan presentasi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak. Fluida di sini dianggap mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Selanjutnya, jenis aliran dan besaran dalam fluida dinamis. Ada beberapa jenis aliran fluida. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut garis alir. Berikut ini beberapa jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran lurus atau laminer, yaitu aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan.
Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai pada sungai-sungai dan selokan-selokan. Selanjutnya, besaran dalam fluida, yaitu V sama dengan delta V per delta T sama dengan A V delta T dibagi delta T sama dengan AV. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran, yaitu atau debit aliran sama dengan volume per dengan waktu. Selanjutnya, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam fluida dinamis. Yang pertama, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Atau jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Selanjutnya, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 ditambah 1/2 PV 1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV 2 kuadrat ditambah PGH2. Selanjutnya, penerapan fluida dinamis dalam teknologi. Yang pertama ada persamaan kontinuitas. Contoh penerapannya yaitu selang penyemprotan, dan yang kedua penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah pada pembuluh yang menyempit akan lebih besar dari laju aliran pada pembuluh normal. Yang kedua, penerapan pada hukum Brownian, yaitu ada teorema Torricelli atau laju F. Hooke, yaitu laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju F. Hooke. Selanjutnya ada tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Alat ini dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuannya. Yang selanjutnya yaitu penyemprot. Pada alat penyemprot atau alat nyamuk atau parfum, saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung mulut pipa menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Selanjutnya, pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang dapat membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya, terjadi gaya angkat pesawat yang
Gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Selanjutnya ada turbulensi. Turbulensi adalah perubahan kecepatan yang sering terjadi dalam waktu singkat, berskala kecil, dan terjadi secara acak. Dengan kata lain, ketika kecepatan aliran udara dan atau arah pergerakannya berubah dengan cepat, maka pada saat itu dapat dikatakan telah terjadi turbulensi udara. Penyebab terjadinya turbulensi yaitu angin, petir, jet stream, atau objek yang di dekat pesawat seperti pegunungan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.